Alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang berbahagia ini kita akan mengadakan kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif di SMA Negeri 2 Ciaulu yang nanti akan disampaikan oleh rekan kita itu Bu Guswinda Basni MPD. Nah, sebelum acara kita mulai, baik kita baca bersama-sama dulu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk menyingkat waktu, kita mulai saja kegiatan kita. Yang pertama sekali itu protokol yang sedang berlalu. Yang kedua, kata sambutan atau pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah. Dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Wakil Kurikulum, yaitu Bapak Haji Israman SPD. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita hadir di sini dalam rangka definisi guru penggerak, yakni kawan kita Ibu Guswinda MPD. Nah, pagi hari ini kita akan memperhatikan manfaat, salah satu manfaat dari mengikuti kegiatan guru penggerak, yakni menimbulkan budaya positif, terutama masalah kegiatan pembelajaran. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu program dari pemerintah saat ini yakni masalah guru penggerak. Artinya apa? Kita tenaga pendidik dan pendidik itu sendiri diharapkan bisa mengikuti perkembangan. Yang dikatakan bergerak itu mengikuti perkembangan dan menyampaikan, berbagi kepada kawan kita bagaimana kita memahami literasi, baik itu numeral ataupun literasi yang lainnya. Nah, dalam hal ini nanti akan kita sama-sama ikuti. Bapak Ibu akan dapat mengikuti kegiatan ini, apa manfaat dan bagaimana materi-materi yang didapat dari guru penggerak itu sendiri. Nah, salah satunya yang seperti yang tertera di depan itu, budaya positif itu menularkan, berbagi ilmu kepada kawan-kawan kita. Diharapkan dengan kegiatan pagi hari ini dapat juga menjadi motivasi bagi kita yang lain yang belum punya kesempatan pada saat yang lalu. Mungkin untuk kedepannya bisa kita sama-sama berkreasi, kreatif dan inovatif. Ini yang perlu dibutuhkan sekarang dalam era 4.0 ini. Jadi guru-guru tidak hanya mendapatkan satu dua ilmu, tapi dari berbagai ilmu kemudian ditularkan kepada siswa kita melalui kreasi dan inovasi yang terbaru. Nah, kepada Ibu Guswinda dipesankan, ketika kita selesai nanti, ketika Ibu selesai mengikuti kegiatan ini, selalulah berbagi kepada kawan-kawan kita dan menjadi motivator perubahan, yang menjadi agent perubahan terutama di sekolah kita khususnya, dan pada umumnya kepada pendidik ataupun guru-guru yang ada di sekitar kita ini. Nah, inilah mungkin salah satu manfaatnya kegiatan guru penggerak ini. Jadi diharapkan kepada Bapak Ibu juga nanti dapat mengikuti kegiatan yang sama, sehingga kita dapat memperoleh ilmu-ilmu baru. Ya, sekarang sudah terjadi perubahan. Nah, Bapak Ibu ini nanti yang diharapkan menjadi agent perubahan itu. Bukan lagi kita dengan metode yang lama, tapi metode yang baru. Banyak hal yang bersifat positif yang nantinya bisa kita petik ketika Bapak Ibu mengikuti kegiatan program guru penggerak ini. Kemudian kami berharap, mewakili kepala sekolah juga berharap kepada kita semua untuk menjadikan hari ini kawan kita baru satu, kita jangan mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan ini terwujud dan juga akan menjadi suatu perubahan di sekolah kita. Jadi itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Guswinda. Selalulah berbuat dan selalu mengikuti perkembangan dan selalu berbagi kepada kawan-kawan kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, kita lanjutkan acara berikutnya, pengimbasan budaya positif. Itu dalam aksi nyata modul 1.4 yang akan disampaikan oleh Ibu Muslinda Basni FPD. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 2 Siaulu yang beserta wakil, kemudian Bapak Ibu guru rekan sejawat yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Selawat beriringan salam. Yang pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka kegiatan pengimbasan atau diseminasi budaya positif. Dari itu salah satu kegiatan dari guru penggerak. Kemudian yang kedua, tidak lupa kita berselawat buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Untuk mempersingkat waktu, yang pertama tentunya terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah yang mewakili Bapak Haji Israhman SPD telah memberikan kesempatan dan izin untuk melaksanakan kegiatan ini. Kemudian juga terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang berkesempatan dan meluangkan waktu untuk bisa hadir pada kegiatan ini. Karena kan kita dalam kegiatan belajar mengajar tentu tidak bisa semuanya hadir ke sini. Namun bagi Bapak Ibu guru yang berkesempatan tidak ada jam hari ini, terima kasih untuk kesempatannya, ada waktunya bisa hadir ke sini. Kemudian juga mohon maaf, mungkin di sini saya berdiri bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu semuanya. Oh, karena mungkin calon guru penggerak, tidak. Tetapi di sini saya juga ada dapat ilmu baru sedikit banyaknya. Kemudian di sini kita sekedar berbagi, sharing saja. Saya di sini juga butuh masukan nanti dari Bapak Ibu semuanya. Jikalau penyampaian mungkin tidak pas, boleh nanti kita tambah atau masukan. Kemudian jikalau mungkin ada diskusi nanti dari kitanya, jika saya tidak bisa menjawab, mungkin kita bisa diskusikan bersama begitu. Jadi di sini berdiri bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu semua, tetapi hanya sekedar berbagi apa yang didapat ketika menjalankan pendidikan guru penggerak ini gitu. Saya di sini berdiri perkenalkan Gus Winda, itu calon guru penggerak angkatan 7. Mengajar bidang studi matematika yang di sekolah kita SMA Negeri 2 Siaulu. Kemudian Bapak Kepala Sekolah, kemudian ada di sini fasilitator saya selama dari awal, dari modul 1 sampai sekarang, sampai selesai nanti. Untuk guru penggerak ini dia ada 3 modul. Kemudian modul 1 itu ada 4 sub modul. Ini modul 1.4 tentang budaya positif. Sebenarnya harusnya sudah dari dulu lagi saya lakukan di sekolah kita gitu pengimbasannya. Nah, namun saya sudah memohon dan meminta maaf kepada fasilitator dan pengajar praktik untuk memberikan kesenggangan waktu untuk menyelesaikan tugas ini gitu, karena ada beberapa musibah di sebelumnya, jadi tertunda untuk menyelesaikan ini. Harusnya dari sebelumnya sudah diimbaskan ke sekolah kita gitu. Jadi saya sudah izin untuk mengupayakan selesai minggu ini mengirimkan tugas budaya positif ini gitu. Jadi setiap sub modul itu ada aksi nyatanya, namun ada aksi nyata yang bersifat di foto aja atau mungkin sekedar sharing dengan rekan sejawat, mungkin di foto atau umpan balik gitu. Nah, sekarang di budaya positif modul 1.4 ini itu langsung disampaikan ke seluruh rekan sejawat kita yang ada di warga sekolah terutama khususnya gitu. Jadi kemudian pengajar praktik Bapak Ahira Sitorus yang selama ini juga mereka membimbing kami selama
sekarang sudah di modul 2, mau masuk ke modul 2.3. Nah, jadi udah 3 sub modul yang saya ketinggalan sebenarnya. Makanya harusnya sudah dari yang sebelumnya saya imbaskan ke sekolah kita diseminasi, namun karena beberapa hal saya sudah meminta maaf kepada pihak sekolah dan juga kepada pembimbing saya, fasilitator sama pengajar praktik untuk menyelesaikan ini. Itu kemudian itu perkenalan tadi ya. Tugasnya di sini yang seperti saya sampaikan tadi dan juga sudah dibuka sama Bapak Wakil tadi. Terima kasih banyak Pak, bahwa memang di sini masih belajar dan kita sama-sama belajar. Bergerak di sini bukan badan yang bergerak gitu, tetapi kita bergerak ke perubahan yang lebih baik. Bagaimana kita terutama di kelas dulu gitu, bagaimana kita terhadap murid kita, bagaimana perubahan kita dengan sikap kita dan bagaimana merubah pola kita, tidak hanya sekedar siswa saja yang salah, tidak, tapi timbal baliknya harus ada kita lebih mengerti ke muridnya gitu, tapi tetap juga dengan konsep-konsep yang sesuai dengan prosedurnya gitu. Adapun yang dibahas di dalam budaya positif ini, modul ini ada disiplin positif, kemudian ada motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, segitiga restitusi dan keyakinan kelas. Oke. Apa itu budaya positif? Seperti yang disampaikan Bapak tadi juga, bagaimana kita mengembangkan hal-hal yang positif, terkhususnya di sekolah kita, gitu, mewujudkan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Ya, itu. Nah, sebelum langkah lebih jauh, ada satu kata disiplin. Di sini Bapak Ibu saya mau bertanya, dari kata disiplin apa yang terlintas kira-kira? Apa itu disiplin? Peraturan, oke. Bani, apa kira-kira disiplin? Rasa tanggung jawab, peraturan, rasa tanggung jawab, apa kira-kira ya? Jadi yang terlintas sama kita, kalau disiplin itu yang berhubungan dengan siswa, kemudian yang berhubungan dengan aturan-aturan sekolah gitu ya. Jadi dari sekolah kemudian nanti ada lagi yang namanya terakhir tadi poin keyakinan kelas, nanti kita bahas. Oke? Kalau menurut para ahli di sini bisa kita lihat bahwa disiplin itu berasal dari kata bahasa Latinnya disiplina, belajar. Kemudian yang maksud di sini adalah bahwa disiplin itu berhubungan dengan siswa, kemudian berhubungan dengan belajar. Jadi erat kaitannya antara siswa dan belajar. Oke. Kemudian nilai-nilai kebajikan seperti yang Bapak Abi bilang tadi benar. Jadi menurut para ahli lagi Deani Kazen, bahwa pendidikan itu merupakan kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Nah, nilai-nilai kebajikan di sini itu juga erat kaitannya dengan sekarang kita sudah kurikulum merdeka. Tentu tidak asing lagi bagi kita bahwa nilai-nilai kebajikan di sini apa? Tentu kita tahu ya, profil pelajar Pancasila. Nah, ini kan Bu? Salah ya Bu ya. Oke, yang pertama tentunya beriman dan bertakwa, kemudian mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, berkebinekaan global dan kreatif. Jadi erat hubungannya dengan nilai-nilai kebajikan itu dengan profil pelajar Pancasila, gitu, untuk yang disiplin positif tadi. Oke. Kemudian yang poin kedua tadi, motivasi perilaku manusia. Menurut Deani Kazen juga ada 3 motivasi di sini. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi yang kita bicarakan di sini nanti berhubungan dengan siswa tentunya, berhubungan dengan hukuman, penghargaan. Oke? Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bagaimana? Oke? Apakah penghargaan itu bisa meningkatkan motivasi? Nah, itu juga bagaimana dari kita gitu. Kemudian juga apakah menghukum itu bisa meningkatkan disiplin gitu.
Atau mungkin saya bertanya nih, setuju atau tidak setuju nih Bapak Ibu? Kalau menghukum siswa itu bisa meningkatkan disiplin? Geleng-geleng, ada yang setuju nggak nih Bapak Ibu? Setuju? Tidak setuju? Apakah menghukum itu bisa meningkatkan disiplin siswa? Kemudian yang kedua pertanyaannya, apakah memberikan imbalan atau penghargaan itu bisa meningkatkan motivasi belajar siswa? Bisa. Ada yang bisa bilang tidak, ada yang bilang bisa. Nah, ini nanti juga akan kita bahas. Sebenarnya penghargaan itu boleh, cuma ada jangka pendek atau jangka panjang. Apakah termasuk yang mana? Gitu. Oke. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Poin ketiga ini yang harus kita tuju. Bagaimana siswa itu bisa menghargai dirinya sendiri, bisa menimbulkan rasa mau belajar tuh dari dirinya sendiri, bukan karena harus mendapatkan uang dari ibu itu saya mau mengerjakan, tidak. Tapi benar-benar dari dirinya sendiri, itu yang kita harapkan. Hukuman dan penghargaan. Apa sih bedanya hukuman dengan satu lagi nanti konsekuensi? Pertama hukuman dulu. Kalau hukuman itu bersifat satu arah, maksudnya gimana? Berarti kalau seorang guru menghukum siswa, berarti kan tanpa sepengetahuan dari siswa itu tiba-tiba langsung kita hukum gitu. Nah, kamu bersihkan itu sekarang, bersihkan WC sekarang. Nah, dengan kata-kata yang langsung menghukum anak gitu kan. Jadi satu arah, siswanya nggak tahu nih, nggak sepakat nih kalau ternyata saya kalau tidak begini saya harus dihukum begini, tidak tahu. Jadi satu arah, itu namanya satu arah hukuman. Kemudian konsekuensi itu sudah terencana, maksudnya gimana? Sudah direncanakan, sudah disepakati antara si guru dengan siswanya yang bersangkutan gitu. Ini kita lihat untuk perbedaannya, ada kelihatan nggak di belakang Ibu? Kelihatan, oke. Pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira ini termasuk hukuman atau sanksi konsekuensi? Hukuman. Hukuman semua. Sama? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket. Oke, benar, hukuman. Pengalaman, Pak? Oke, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Sanksi atau konsekuensi. Oke, semangat Pak ya. Oke, benar. Kesiswaan ya kan? Kesiswaan kita. Sam kesiswaan. Oke. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Benar. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Sanksi. Kemudian berjemur di lapangan basket karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Ya, Pak. Oke, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Sanksi apa hukuman nih? Hukuman. Ada yang bilang konsekuensi. Mungkin sudah ada kesepakatan antara siswa dan gurunya, tetapi yang jadi pertanyaannya lagi, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Apakah berdiri itu solusi dari dari yang dia tidak bisa menjawab tadi? Nah, ya, yang namanya sanksi atau konsekuensi kan kita mencari solusinya. Kalau hukuman kan asal hukum aja, satu arah dari gurunya saja, ya tidak tahu kesepakatan dengan siswanya gitu. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Sanksi. Oke, benar. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Sanksi. Mantap. Oke. Ada bocoran tadi ya Pak Ami? Ada bocoran tadi kayak ini. Membersihkan WC sekolah karena mengatakan pensil kawan. Sudah sangat jelas itu kan.
Jadi tahu mana apa sih hukuman, apa sih konsekuensi. Oke, benar hukuman. Oke, dihukum oleh penghargaan saat kita berulang kali menjanjikan hadiah. Nah, ini tadi yang saya bilang. Apakah penghargaan itu bisa dikatakan meningkatkan motivasi? Oke, jadi ada dua, jangka pendek, jangka panjang. Kalau jangka pendek mungkin bisa efektif jangka pendek gitu. Misalnya lagi belajar di kelas kita misalnya kan, siapa yang bisa mengerjakan itu? Misalnya mengerjakan soal x kuadrat yang guru matematika ini. Kalau bisa nanti ibu akan kasih uang 5.000. Siapa yang bisa? Anak-anak semua nih. Jadi nanti yang mengerjakan itu dapat duit. Jadi harapannya minggu ke depannya atau pertemuan berikutnya juga pasti ibu dapat kasih duit lagi nanti nih. Jadi dia cuma terpaku dengan dikasih duit, dikasih hadiah gitu. Itu dalam waktu jangka pendek, tidak untuk jangka panjang. Harapan kita jangka panjang. Tuh. Oke. Masih dihukum oleh penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Itu tadi yang di awal saya sampaikan juga tadi, bahwa harapan kita anak itu mau sadar dari diri dia sendiri gitu, bukan karena ada maunya tadi, bukan karena harus dikasih hadiah terus, dikasih hadiah lagi gitu. Jadi kita tidak boleh ini mengasih siswa hadiah, memberikan siswa hadiah. Atau kita sekedar mengucapkan terima kasih, bagus, applause, kan juga udah pujian bagi anak gitu. Nih, yang saya katakan tadi, pengaruh jangka pendek dan pengaruh jangka panjang sebuah penghargaan tadi. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam waktu jangka pendek tadi. Ya, ketika kita ngasih penghargaan terus, jadi terkesannya anak ini nanti ibu dikasih hadiah terus nih, apalagi hadiahnya, apalagi ya gitu. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, ya itu yang saya sampaikan tadi. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan yang baik kita lakukan. Oke, jadi satu pemberian penghargaan itu belum tentu bisa meningkatkan motivasi siswa. Kemudian poin berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Ini guru siswa sama juga ya. Pertama itu bertahan hidup. Misalnya ada siswa kita nih, tiba-tiba dia tidur di kelas pagi-pagi. Ada kita yang benaran harapan kita dengan siswa, kita juga bertanya baik-baik, kenapa kok tidur nak? Bukan langsung kamu tidur keluar. Tidak langsung begitu, harapannya itulah yang diminta, dituntut dalam pendidikan ini, belajar gitu ya. Jadi mungkin dia semalamnya itu bantu orang tuanya jualan pecel lele mungkin, jadi pulangnya harus larut malam, jadinya akhirnya paginya dia tertidur. Jadi harusnya kita tanya betul-betul dengan siswa tersebut. Kemudian begitu juga dengan kasih sayang dan rasa terima. Semua kita butuh kasih sayang, begitu pun dengan siswa kita. Kemudian penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Jadi siswa pun juga berhak untuk memiliki kebebasan. Kebebasan seperti apa dulu? Tentu kan tidak luput dari pantauan kita juga. Bukan sekedar bebas, bebas bawa HP. Tidak begitu juga, ya. Oke, ini tadi yang saya sebutkan, kesenangan, kebutuhan untuk bersenang-senang, kebebasan akan pilihan gitu. Kemudian yang poin berikutnya itu ada restitusi. Nah, jadi dari yang hukuman tadi, kemudian konsekuensi. Kalau hukuman itu kan tadi satu arah, ya, dari hukum langsung menghukum aja gitu. Kemudian konsekuensi itu di atas satu tingkat dari hukuman, ada kesepakatan dengan siswa dan gurunya, itu satu tingkat di atas hukuman. Kemudian ternyata ada lagi satu nih, penyelesaian permasalahannya bagaimana? Itu dengan restitusi namanya, segitiga restitusi. Merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Bukan langsung menghukum kita, bukan langsung ngejudge, tetapi bagaimana kita
ciri-ciri dari restitusi. Mohon maaf kalau mungkin slide-nya terlalu kecil, tidak kelihatan. Bukan untuk menebus kesalahan. Kemudian restitusi ini memperbaiki hubungan, itu tentunya siswa dan guru. Kemudian restitusi tawaran bukan paksaan. Jadi kita kasih penawaran ke siswa untuk dalam penyelesaian masalah tersebut. Oke, dan banyak lagi ciri-ciri dari restitusi. Kemudian dalam restitusi ini juga kita sebagai guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Kalau tidak salah ketika kita rapat dulu, mungkin sebagian masih ingat, pernah juga sekilas dibahas dulu sekilas tentang posisi kontrol. Mungkin tidak sepenuhnya saya bahas dulu. Jadi kita sebagai guru ini mungkin pernah kita melakukan semuanya, tapi kita tidak tahu oh ternyata saya lagi di posisi ini gitu. Pertama itu penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Penghukum itu seperti apa? Misalnya kita sebagai penghukum, misalnya kamu terlambat masuk ruangan, keluar, gak usah masuk pelajaran ibu, misalnya kan langsung reject aja kan, langsung suruh anak itu keluar gitu. Jadi ternyata itu posisi kita sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Misalkan lagi di kelas juga, misalnya lagi ngajar, tiba-tiba siswanya di belakang ribut, misalnya lagi capek-capek menjelaskan, kita langsung dengan membelas kasihan. Iya nak, ibu udah capek-capek menjelaskan dari tadi, kan membelas tuh. Jadi terkesan siswa itu rasa bersalah dari kita. Nah jadi secara tidak langsung kita, saya pernah melakukan itu gitu. Saya pribadi itu pernah melakukan itu gitu. Jadi semua posisi ini kita pernah melakukannya, cuma kita terkadang ternyata saya lagi di posisi ini. Apakah bagus ini 5 posisi kita terapkan lagi di sekolah, atau mana yang paling bagus kita terapkan di antara 5 posisi ini kira-kira? Manajer, oke. Kemudian sebagai temannya seperti apa? Ketika kami juga diskusi dengan fasilitator dan kawan-kawan juga, kami merasa teman itu juga bagus gitu. Bukan tidak bagus, tapi ada lagi yang lebih bagus gitu ya. Jadi kita baguslah kita menganggap sebagai teman dengan siswa kita, tapi seharusnya ada juga batasnya. Ada juga ternyata begini tidak boleh terlalu gitu ya. Jadi kemudian posisi sebagai, nanti takutnya kalau misalnya kita menganggap kita sebagai posisi teman dengan siswa, dengan guru lain dia takut, nah mau dengan bapak itu takut bu, gitu misalnya kan. Jadi dia ngerasa aman dengan kita, tapi tidak aman dengan semua guru gitu, dengan selain guru lainnya gitu. Jadi yang berikutnya pemantau. Nah posisi pemantau seperti apa pula? Misalnya kamu terlambat lagi, udah berapa poin kamu? Kasus kamu itu terus. Nah jadi langsung memantau gitu kan. Jadi harusnya kita sebagai apa dulu kita bagusnya ini gitu ke siswa kita. Kemudian terakhir manajer ini memang nanti dilaksanakan dengan segitiga restitusi itu lebih bagusnya lagi. Kita tanyakan betul apa masalahnya, bagaimana solusinya, apa aturan atau keyakinan sekolah kita, dia taati kembali tidak, apa solusinya untuk kedepannya lebih baik lagi siswa kita itu gitu. Jadi itu harapan dari kita, semoga terlaksana lebih baik di kelas sekolah kita. Tapi sepertinya sekarang anak yang terlambat udah nggak kita urus lagi ya Pak ya. Udah mulai lebih bagus di siswaku, tidak banyak terlambat lagi. Harapannya, dua. Oke. Ini tadi perbedaannya sudah saya sampaikan juga. Kenapa sih tidak boleh sebagai penghukum? Karena ada sebagian, mungkin tidak sebagian besar, tapi sebagian kecil siswa. Kalau sebagai penghukum itu kemungkinan siswa itu marah dan dendam dengan kita. Nanti kita kalau bapak pulang bocorkan bannya, contohnya. Jadi ada, tidak semua mungkin, tapi ada sebagian kecil gitu ya. Kemudian yang merasa bersalah, murid merasa bersalah, mengecewakan kita sebagai gurunya tadi yang lagi kita memelas di depan kelas tadi ya. Kemudian dia tidak merasa gagal gitu, tidak percaya diri lagi dianya ke depannya gitu. Oke. Kemudian sebagai yang diharapkan itu sebagai manajer kita, harapannya begitu. Kemudian poin berikutnya itu ada keyakinan kelas. Apa sih bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas aja?
Apa kira-kira ya? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Oke. Kalau yang namanya peraturan kelas, ada juga peraturan sekolah dilarang memakai sepatu warna, misalnya harus sepatu hitam. Dilarang terlambat, kan ada kata negatifnya, dilarang. Jadi keyakinan itu yang sesuatu yang diyakini lagi, sesuatu yang benar-benar disepakati, sesuatu kata-kata yang tidak mengeluarkan kata negatif. Jadi contohnya mungkin disiplin, tapi siswa harus disiplin, saling menghargai. Itu harapan kita juga. Kemudian bagaimana pembentukan keyakinan kelas maupun sekolah? Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret gitu. Nah, dalam disiplin misalnya, disiplin ini kan datang tepat waktu juga termasuk disiplin. Kemudian kalau di dalam kelas siswanya dalam tugas-tugas pembelajaran di kelas misalnya disiplin, dia tepat waktu mengumpulkan tugas juga termasuk disiplin gitu. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang umum atau universal. Ya, tadi itu contoh disiplin juga termasuk kata yang umum itu. Berbalik. Oke, ini yang saya sampaikan tadi, segitiga restitusi. Nah, kelihatan ya, segitiga restitusi berarti ada 3 langkah penyelesaian dari restitusi ini. Saya pernah juga melaksanakan ini kepada siswa, kemudian membuat keyakinan kelas juga ada. Mungkin tidak diputarkan di sini, nanti kelamaan waktunya ya, kita juga belajar lagi nanti. Kalau mau melihat boleh lihat link YouTube Gus Winda Basni, boleh juga. Itu ada contoh segitiga penyelesaian dengan segitiga restitusi. Pertama itu dengan menstabilkan identitas. Maksudnya bagaimana? Kita stabilkan dulu emosi anak kita, emosi siswa kita gitu. Tanyakan dulu kenapa kok terlambat, contohnya terlambat ya, atau kenapa kok tidak membuat tugas. Orang ibu udah capek-capek ya, jadi mengulas lagi kan, jadi jangan sampai ngurangi kata-kata itu gitu. Jadi gimana kita mengatur kata-kata kita juga supaya kita posisi kita sebagai manajer dan menyelesaikan permasalahan dengan segitiga restitusi. Pertama itu dengan menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, itu tanyakan alasannya kenapa. Kemudian kita boleh juga kok menyatakan kepada siswa, ibu juga pernah melakukan kesalahan. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak salah kita bicara seperti itu dengan siswa. Jadi kan secara umum, mungkin secara khusus pun kita bisa juga menyampaikan, ibu juga pernah melakukan kesalahan. Tidak salah kita mengatakan begitu kepada siswa gitu. Kemudian sih ujung-ujungnya kan curhat dari siswanya kan. Kalau mau panjang ya itu kembali lagi dengan gurunya ya. Nanti endingnya barulah menanyakan keyakinan kelas itu kalau terkait dengan permasalahan di kelas ataupun sekolah gitu. Nah, ingat lagi kita kan punya keyakinan kelas nih. Nah, apa kira-kira keyakinan kelas yang kamu langgar? Misalnya dia mencontek. Nah, kan kita harus jujur gitu bilangnya mungkin misalnya. Jadi apa solusinya supaya tidak mencontek lagi? Nah, berarti kan harus lebih giat lagi belajarnya ke depan. Bisa dirubah. Memang kalau mau di dunia nyata atau kenyataan kita pasti kita udah melakukan itu loh misalnya kan kita coba lagi gimana kita meyakinkan siswa tadi yang pentingnya gitu. Nah, ini kita sama-sama belajar di sini bagaimana kedepannya kita lebih bisa lagi menyelesaikan masalah itu dengan segitiga restitusi. Oke, mungkin itu poin-poin yang saya sampaikan tadi terkait diseminasi atau pengibasan budaya positif. Bagaimana kita memahami siswa bukan hanya sekedar hukuman aja bahwa hukuman itu merupakan satu arah. Oke, apakah ada yang perlu didiskusikan di sini? Tidak? Kalau tidak ada, sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Ibu atas kesempatannya.
waktunya dalam menyampaikan tugas modul 1.4 ini terkait budaya positif. Kalau ada yang perlu didiskusikan boleh, ataupun di luar nanti juga boleh. Sekali lagi terima kasih banyak, mohon maaf telah menyita waktu Bapak Ibu untuk dalam ruangan ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salut. Mana suaranya? Tadi udah diajarin. Lagi. Tepuk tangan.